Kebakaran menghanguskan perkampungan padat penduduk di kawasan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. 5 orang terluka dalam peristiwa yang terjadi dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya segera dilaporkan Jona Hamonangan dan juru kamera Irham Andri Aji. Jona, selamat siang. Seperti apa kondisi pasca kebakaran yang terjadi di kawasan Krukut, Taman Sari ini? Iya, Karo, saat ini saya sedang berada di tempat penampungan, di mana tempat penampungan ini merupakan lokasi sementara untuk menampung korban kebakaran yang ada di Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Seperti kita ketahui, memang kebakaran terjadi pukul 2.30 tadi pagi yang mengagetkan sejumlah orang dan untuk menyebabkan mereka berguling keluar. Tadi dari data sementara kita dapat ada sekitar 200 rumah yang terbakar dan itu memang cukup menghanguskan dikarenakan memang lokasi antar rumah cukup padat. Dari 200 rumah tersebut, dari data yang kita dapat juga ada sekitar 2.400 warga yang harus mengungsi akibat kebakaran ini dikarenakan ada sekitar 600 kepala keluarga yang tinggal di daerah areal Krukut ini. Daerah Krukut ini dulu memang pernah terjadi kebakaran, tapi dulu sempat langsung bisa ditanggulangi oleh warga setempat dan saat ini memang kebakarannya cukup mengagetkan dan warga tidak sempat untuk mencegah kebakaran ini dikarenakan api langsung membesar dan warga seperti pasrah dan memang tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya tidak ada korban jiwa yang meninggal dalam kebakaran ini, tapi memang ada yang terluka. Dari data update yang kita dapatkan ada sekitar 10 yang terluka daripada adanya kebakaran hebat ini. Dan saat ini untuk mengetahui lebih detail lagi, kita bersama dengan salah satu warga yang merasakan bagaimana sih dampak kebakaran ini. Dan saat saya sedang bersama dengan Bapak Endang. Selamat siang, Pak. Pak Endang, bisa ceritakan nggak, Bapak kan pada saat kebakaran kan sedang berada dalam rumah. Bagaimana sih Pak kronologinya? Ya, kronologinya ketika itu saya sedang tidur ya, kemudian ada teriakan-teriakan dari luar gitu kan, kebakaran. Nah akhirnya saya bangun, saya pakai baju, kemudian saya melihat ke belakang rumah saya. Pas saya buka belakang rumah saya itu api sudah membesar gitu, kira-kira itu pukul 2 lewat lah gitu. Dan setelah itu ya semuanya panik. Pertama yang saya ungsikan yaitu anak-anak saya gitu. Kemudian dokumen-dokumen resmi, kemudian sudah tidak periksa apa lagi. Yang penting nyawa selamat, kemudian dokumen selamat. Ya barulah kita balik lagi ke rumah untuk melihat situasi selanjutnya. Seperti itu. Dari perbicaraan Bapak dengan warga nih sempat, kira-kira apa sih Pak penyebabnya atau mungkin kayak sebab musabab dari kebakaran ini? Ya memang dugaan sementara, ya tadi saya mendapatkan laporan dari rumah yang kebetulan awalnya kebakaran itu, jadi itu disebabkan dari salah satu human error, yaitu ada seorang yang mengalami depresi, mungkin keluarga atau apa gitu. Dia membakar rumahnya sendiri gitu. Itu baru dugaan sementara gitu, karena itu berita yang beredar gitu. Nah dari situlah akhirnya api membesar dikarenakan juga situasi pada saat itu angin sangat kencang sekali. Jadi yang membuat rumah itu hangus terbakar. Yang dikatakan tadi itu bukan 200 rumah tapi 600 rumah karena ini sekitar 10 RT dari RT 7 sampai dengan RT 16 yang terkena. Jadi kalau seandainya satu rumah itu ada 2 kepala keluarga, bisa dikatakan 1.200 kepala keluarga yang terkena musibah. Pak, kira-kira dengan adanya tenda pengungsian ini kan ada upaya sementara untuk perlindungan terhadap warga. Kira-kira apa sih Pak yang Bapak harapkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan adanya kebakaran ini? Ya, terutama bantuan makanan ya, karena kan mereka belum sempat masak, karena tidak bisa masak gitu ya. Kemudian juga bantuan pakaian-pakaian yang layak pakai gitu, karena juga mereka tidak sempat untuk memindahkan barang-barang pakaiannya keluar gitu, karena situasi malam hari mereka baru bangun tidur, saya kaget sekali. Ya akhirnya mereka hanya bawa diri, penting mereka menyelamatkan diri sendiri. Jadi seperti itu. Makasih Pak Endang. Iya. Ya Carlos, memang saat ini di tenda pengungsian di mana tenda ini berasal dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Pada dasarnya memang pada saat terjadi kejadian seperti ini tidak hanya Dinas Sosial DKI Jakarta yang turun tangan, tapi ada juga dari pihak BPBD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga dari Tagana yaitu Taruna Siaga Bencana, di mana mereka saling membackup untuk mencegah agar kebakaran ini para masyarakat atau para warga tidak langsung kocar-kacir atau mungkin mereka kecewa atau bagaimana. Jadi memang upaya seperti di belakang saya seperti tenda ini merupakan upaya preventif
untuk mencegah supaya warga tidak balik ke rumahnya. Dari arahan dari Ketua RT dan Ketua RW, memang mereka diperintahkan untuk tidak kembali dulu ke rumah sampai api benar-benar padam, di mana saat ini sedang dalam proses pendinginan. Tadi juga saya sempat berbincang dengan unit pemadam kebakaran, dan mereka mengatakan bahwa mereka sedang dalam proses pengisian air, di mana air itu akan terus diisi, di mana ada beberapa rumah yang ada di tengah-tengah, khususnya di dalam area lokasi kebakaran, kebakar hebat, dan memang masih dalam terus proses pendinginan, di mana memang dalam lokasi yang cukup padat seperti ini, pemadam kebakaran harus benar memastikan bahwa api benar-benar padam, karena memang untuk mencegah siapa tahu nanti ada angin atau mungkin ada kayu-kayu, dan itu menyebabkan adanya kebakaran susulan yang menyebabkan makin hancurnya lokasi perumahan dalam warga sendiri. Tadi saya sempat juga berbicara dengan Bapak Kapolsek secara sebentar, dan tadi Pak Kapolsek mengatakan bahwa pihak kepolisian akan menjaga daerah ini agar terhindar dari mungkin ada orang yang berniat jahat, atau mungkin dari mungkin ada maling-maling yang ingin mengambil barang-barang, atau bisa dikatakan sebagai penjarahan terhadap barang-barang kebakaran ini. Pak Kapolsek juga mendirikan tim intelnya untuk melihat langsung kira-kira dari warga apakah ada warga yang dikenal atau tidak, karena dikarenakan dari tim kepolisian sendiri sudah mengenal warga-warga di sekitar dan memastikan bahwa tidak ada yang benar-benar kembali. Tadi pihak kecamatan juga mengatakan bahwa timnya akan benar-benar all out, jadi sampai malam akan terus menjaga warga dan juga meyakinkan warga bahwa mereka akan tetap tenang atau mereka tetap aman bersama dengan pihak kecamatan sendiri. Rencananya nanti dari BPBD pusat akan datang untuk melihat sendiri apa saja bantuan yang bisa didorong. Dikarenakan tadi dan untuk sementara dari Dinas Sosial sudah menurunkan seperti adanya beras, makanan, yang intinya untuk soal makanan mereka sudah di backup secara penuh. Dan juga tadi dari Puskesmas sudah langsung turun ke belakang tenda untuk melihat bagaimana ada mungkin yang depresi atau mungkin luka-luka, tapi dari Puskesmas sendiri mereka mengatakan bahwa tidak ada yang sampai depresi berat, mereka cukup tenang. Jadi tadi dari pihak Puskesmas mereka datang untuk menenangkan warga atau mungkin meyakinkan warga bahwa tidak usah khawatir terhadap hal ini. Carlos. Iya, Jona, tadi disampaikan bahwa ada sekitar 600 rumah yang terkena kebakaran pada dini hari tadi. Artinya kalau kita menghitung 600, kalau misalnya setiap rumah ada 2, berarti ada sekitar ribuan orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Selain di penampungan tempat Anda berada saat ini, kemana saja para korban kebakaran ini ditampung? Ya Carlos, selain ada yang di tempat ini, tadi saya juga sempat berbincang dengan warga dan mengatakan bahwa mereka tidak hanya ada di tempat pengungsian ini. Mereka juga ada yang memencar, misalkan ke rumah saudaranya, atau bisa juga mereka ke kampung sebelah. Mereka juga sempat mengungsikan motor-motor mereka sampai keluar gang, di mana memang tadi dipasang batas sekitar 500 meter agar mereka tidak mendekat ke lokasi rumah kebakaran tadi. Tadi ada juga warga yang mengatakan bahwa ada rumahnya yang saudaranya yang tinggal di Depok, dan mereka langsung pindah ke Depok untuk sementara sampai mungkin 3 hari mereka akan balik ke sini. Yang menjadi masalah adalah bahwa banyak di antara yang tinggal di daerah ini yang anaknya masih sekolah, dan mereka agak sedikit kalang kabut dikarenakan banyak data-data atau dokumen yang ada di rumah mereka. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Carlos, kembali ke Anda.